Hai guys, welcome back. Jadi hari itu kita akan membahas tentang kasus yang lagi viral akhir-akhir ini di negara kita, dan hampir seluruh negara juga membahas kasus yang sama, yaitu tentang pandemik virus COVID-19 atau virus corona. Nah, yaitu kita akan membahas tentang dampak apa sih yang sudah ditimbulkan oleh si virus corona ini di tengah-tengah dunia usaha, dan kira-kira peluang usaha apa sih yang tepat di tengah pandemik virus corona ini. Nah, tapi sebelumnya kita tuh harus kenali dulu virus corona itu apa. Virus COVID-19 itu apa? Nah, coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 atau yang sering lebih kita sebut dengan virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Nah, coronavirus atau COVID-19 ini adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Nah, pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, MERS, dan SARS. Nah, virus ini dapat menyerang di berbagai kalangan usia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, semuanya tanpa memandang usia, golongan, dan ras. Jadi buat kalian guys, stay healthy dan stay safe ya. Nah, infeksi virus corona atau COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Nah, virus ini menyebar dengan cepat di wilayah Cina, dan saat ini lebih dari 90 negara telah melaporkan terkena atau terpapar virus ini, termasuk negara kita Indonesia. Nah, asal mulanya virus ini bisa masuk ke Indonesia yaitu pada tanggal 14 Februari 2020, di mana salah seorang WNI kita berdansa dengan salah seorang WNA Jepang. Nah, WNI kita yang berusia 31 tahun ini memang bekerja sebagai guru dansa. Nah, si WNA Jepang ini adalah salah satu teman dekatnya. Nah, selang 2 hari setelah kejadian itu, tepat pada tanggal 16 Februari 2020, si WNI ini mulai batuk-batuk. Nah, ketika dia sudah mulai batuk-batuk, dia langsung segera tuh memeriksakan ke rumah sakit. Namun pihak rumah sakit mengatakan rawat jalan saja. Pihak rumah sakit itu tidak ada curiga kalau dia itu terkena atau terpapar virus corona. Nah, namun hingga 26 Februari 2020 itu akhirnya pasien dirujuk ke rumah sakit dan dikatakan untuk rawat inap saja dikarenakan batuknya yang semakin parah, dan selain itu juga dia dibarengi dengan sesak nafas. Hingga 28 Februari 2020 pasien itu mendapat telepon dari temannya yang di Malaysia. Dalam sambungan telepon tersebut, pasien mendapatkan informasi jika WNA Jepang yang merupakan temannya itu positif terkena virus corona. Nah, setelah mengetahui kabar tersebut, pasien langsung memberitahukan ke pihak rumah sakit bahwasanya terakhir kali dia itu sudah berhubungan secara langsung, bersentuh atau berbicara secara langsung dengan salah seorang temannya yang terpapar virus corona. Nah, pihak rumah sakit pun langsung segera menanganinya dengan segera. Nah, itulah di awal mulanya corona atau virus COVID-19 bisa masuk ke Indonesia. Jadi buat kita guys dan kalian terutamanya harus hati-hati, jangan keluar-luar kalau misalnya nggak penting, di rumah aja. Nah, untuk gejalanya sendiri secara umum itu ada 3. Yang pertama itu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Nah, menurut penelitian, gejala COVID-19 ini muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Nah, pilihan-pilihan yang diambil kepala-kepala negara untuk mengurangi atau menekan penyebaran dari COVID-19 itu antara lain ada social distancing, physical distancing, bahkan melockdown negaranya sendiri. Nah,
Tapi dengan pilihan-pilihan itu ada dampak-dampak yang ditimbulkan. Nah, yang pertama itu yang akan kita bahas itu adalah dampak perekonomiannya, yaitu banyak negara yang perekonomiannya itu lumpuh, bahkan hancur-hancuran seperti itu, karena memang dengan adanya keputusan-keputusan seperti itu, banyak sektor-sektor yang berkurang, banyak sektor-sektor yang tidak bekerja secara maksimal. Di antaranya itu ada sektor usaha dan pariwisata. Nah, kita akan membahas di sektor usahanya. Nah, dalam bidang usaha sendiri, di mana bidang ini merupakan salah satu sektor tumpuan perekonomian, juga tidak terlepas dari dampak virus COVID-19 ini, di mana banyak pelaku-pelaku usaha yang kehilangan pasar, bahkan hingga harus gulung tikar. Nah, jadi buat teman-teman mungkin udah banyak dengar kalau pasar-pasar tradisional, pasar-pasar modern itu udah banyak tutup. Itu benar, dan itu salah satu contoh kecil dari usaha-usaha yang banyak banget lumpuh dikarenakan pandemik virus COVID-19 ini. Nah, untuk peluang usaha sendiri yang cocok menurut saya pribadi itu, yang pertama itu berdagang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, dan yang terutama itu bahan-bahan pembersih seperti pembersih lantai, pembersih alat-alat makan, baju, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu berdagang atau berjualan pulsa seperti token listrik, kuota internet, dan top up untuk pembayaran-pembayaran melalui seperti OVO, Dana, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa salah satu cara atau usaha yang bisa kita jalankan di tengah-tengah pandemik virus COVID-19 ini. Nah, jadi buat teman-teman, usaha ini juga bisa kok dilakukan oleh kita-kita anak-anak muda yang sekarang lagi di rumah aja. Nah, itu menurut saya salah satu usaha yang sangat efektif dan efisien untuk dilakukan saat ini. Heal the world, make a better place for you and for me and the entire human race. And there's people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. Nah, seperti lagu itu, kita juga harus sembuhkan dunia kita. Kita buat tempat yang lebih baik untuk kamu, aku, dan kita semua. Let's make a better place. See you guys di next vlog selanjutnya, and enjoy. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Thank you.